Rabu Abu, peristiwa yang mengawali masa Prapaskah, mengingatkan kepada kita semua betapa manusia itu lemah dan mudah jatuh ke dalam dosa. Melalui peristiwa ini, marilah kita bersama-sama memulai puasa dengan menyangkal diri kita, mengoyakkan keinginan-keinginan daging kita, dan terus hidup lebih dekat dengan Dia. Biarlah kita mengoyakkan hati dan fokus untuk hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan dan sesama kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita masuki ibadah Rabu Abu dengan hati yang tertuju kepada Tuhan. Kita awali ibadah ini dengan bersama-sama menyanyikan PKJ 13 bait yang pertama dan yang kedua. Kita masuk rumahnya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pemazmur pernah berkata, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Mazmur 103
ayat yang ke-15 sampai dengan 16. Itulah kita, manusia yang tinggi hati, yang sering membanggakan diri. Melalui ibadah ini, kita akan bersama-sama belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam tema Koyakanlah Hatimu. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama dan yang kelima. Hai mari sembah. Di hadapan Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku di dalam doa pengakuan dosa. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Mazmur 14 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, kita adalah orang-orang yang patut dimurkai. Kita adalah orang-orang yang berlumuran dosa. Kita mengakui pengakuan dosa kita dengan menyanyikan PKJ 43 bait yang pertama. Kita nyanyikan 2 kali. Tuhan, kami berlumuran dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang untuk saudara di rumah masing-masing bangkit berdiri. Dan persiapkanlah abu yang sudah saudara ambil dari gereja. Saudara-saudara, abu ini adalah lambang kerendahan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita menyadari kerendahan kita di hadapan Tuhan.
Abu ini adalah lambang kepanaan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita menyadari bahwa kita ini debu dan akan kembali menjadi debu. Abu ini adalah lambang permohonan. Mari kita oleskan di dahi sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan belas kasih Allah. Saya akan mengawali pengolesan abu ini dan nanti saudara-saudara akan melanjutkan di rumah saudara masing-masing dengan berkata, "Aku bertobat dan percaya kepada Injil." Aku bertobat dan percaya kepada Injil. Dipersilakan pada saudara-saudara. Dengan tetap bangkit berdiri, terimalah berita anugerah. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, Tuhan menyatakan anugerahnya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 18 ayat yang pertama. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Kidung Jemaat 40 bait yang pertama dan yang kedua, ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah, membaru hidupku. Ku hilangmu tak bercelah, olehnya ku Jemaat dipersilakan untuk duduk. Marilah kita menyatukan hati di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Engkau Allah yang menjadi sumber hikmat dan pengetahuan kami. Engkau Allah yang maha pemurah. Engkau Allah yang menghendaki kami supaya kami semakin bertumbuh dan serupa dengan ya Bapa. Di ibadah Rabu Abu tahun ini, di tengah keprihatinan kami dan juga dunia ini, kami ingin mendengarkan firman, sehingga ibadah Rabu Abu sebagai tanda awal kami memasuki waktu-waktu masa Paskah di tahun 2021. Kami mendapatkan hikmah, kami mendapatkan pengertian, sehingga ibadah kami benar-benar tertuju hanya kepadamu saja. Sertai kami dari awal sampai akhir,
hamba-Mu yang melantarkan Tuhan perlengkapi. Kami menyerahkan di dalam kami mendengarkan firman, di dalam perlindungan yang dari Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Doa ini kami naikkan. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi bacaan kita di ibadah Rabu Abu tahun 2021 saat ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 21. Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6, dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 21. Yang demikian firman Tuhan. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan sembunyi, dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 16 sampai dengan 21. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudaraku, demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukannya dengan setia. Hosiana. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom.
Semoga saudara-saudara di rumah masing-masing dalam keadaan sehat, dalam keadaan sejahtera, dan juga bersukacita. Dan harapan saya, doa saya juga saudara-saudara tetap semangat di dalam menjalani kehidupan saat ini. Pada saat ini di ibadah Rabu di tahun 2021, kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan rahmat-Nya, kita masih diberi waktu, kita masih diberi kesempatan untuk kita menghayati akan makna Paskah di tahun ini. Harapannya dengan kita memaknai Paskah di tahun ini sesuai dengan tema yang ada pada masa Paskah ini, yaitu menjadi manusia Paskah. Kita diharapkan untuk bisa menjadi manusia yang terus beriman di dalam Kristus Yesus, Allah yang sudah menderita, mati, dan bangkit untuk kita. Kita mengharapkan bahwa kita senantiasa tidak terkalahkan oleh karena kesulitan-kesulitan, pergumulan, dan kesedihan zaman saat ini. Saudaraku, kita juga mengucap syukur karena pada ibadah saat ini bertepatan persis dengan hari ulang tahun Sinode GKJ yang ke-90. Perjalanan gereja kita bersama arah Sinode. Kita mengucap syukur bahwa GKJ semakin lama semakin berperan di dalam mengatasi pergumulan-pergumulan di dunia ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dengan satu tema, koyakkanlah hatimu. Koyakkanlah hatimu. Melalui tema ini sesungguhnya kita diingatkan lagi, kita diserukan lagi akan keadaan supaya kita lebih keras dan lebih bersungguh-sungguh di dalam kita menghayati penghayatan keagamaan kita. Bahwa kita sering kali mengetahui banyak umat, banyak manusia yang menghayati keyakinannya, agamanya, imannya hanya pada tataran lahiriah, hanya pada tataran fisik duniawi. Itu tentu saja perlu ditambahkan, perlu terus-menerus diusahakan untuk bisa sampai ke dalam karakter, perilaku, hati kita. Kita tentu saja merasakan sedih, merasakan prihatin ketika kita ataupun seseorang itu merasa bangga, merasa lebih, merasa terkesan, lebih rohani, lebih beriman hanya pada tataran lahiriah saja. Pada tataran kepandaian berdoa, kepandaian membaca ayat-ayat suci di dalam Alkitab, kepandaian mungkin menyanyi yang bisa dilihat orang. Tentu saja orang akan melihat bahwa wah, dia beriman sekali ya. Wah, dia rohani sekali. Saudaraku, jebakan seperti ini beragama hanya pada tataran fisik, pada tataran di luar saja, terkadang membuat orang terlena, terkadang membuat orang merasa sudah cukup. Kita diingatkan pada saat ini bahwa kita perlu untuk terus-menerus mengoyakkan hati kita, terus-menerus menghayati keagamaan kita sampai mendalam di dalam hati kita. Ternyata apa yang ada juga dirasakan ketika Yesus memberikan pengajaran. Bagaimana Yesus memberikan ucapan bahagia dan pada saat itu menekankan bagaimana keagamaan harus lebih mendalam lagi.
situasi dan kondisi saat itu, orang-orang Yahudi, mereka yang ada pada tataran ahli Taurat ataupun para imam, lebih bangga, lebih merasa eksis berada dan senang ketika orang melihat bahwa dirinya merasa lebih beriman, lebih suci, lebih rohani. Yesus mengkritik. Yesus melihat bahwa praktek keagamaan seperti itu masih jauh dari kehendak Tuhan. Bacaan kita pada saat ini menekankan 4 hal yang ada. Bagaimana memberi sedekah, bagaimana berdoa, bagaimana berpuasa, bagaimana mengumpulkan harta. Bersedekah, berdoa, berpuasa, mengumpulkan harta yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Rupanya praktek keagamaan ini yang memang sudah lama dan ini juga ada di dalam kekristenan. Yesus mengkritik praktek-praktek keagamaan saat itu. Bagaimana orang pada zaman itu dan masih saat ini juga ada, seringkali memberikan sedekah, memberikan dananya, menolong orang lain dengan tujuan supaya dirinya terlihat, supaya dirinya dipandang orang, dipuji orang. Tidak ada yang tahu karena orang itu inisiatifnya ada di dalam hati. Tetapi hal ini dikritik oleh Tuhan. Kalau seperti itu, sesungguhnya dia sudah menerima upahnya. Jangan mengharap upah yang lebih, karena dia sudah menerima upah. Demikian juga di dalam hal berdoa. Orang terkadang menjadi lebih rohani, merasa dirinya lebih pandai di dalam doa. Dia berdoa supaya dilihat orang dengan kemampuannya. Yang lain lagi adalah berpuasa. Orang menjadikan berpuasa sebagai praktek yang supaya dilihat orang, sehingga dirinya tampak seperti orang baik, orang soleh, lebih rohani. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak menjadikan hal ini tidak perlu dilakukan. Hal ini adalah merupakan disiplin rohani. Hal-hal yang baik, hal-hal yang mendasar, panggilan orang percaya, panggilan kita, supaya itu dipraktekkan, diwujud nyatakan, dikembangkan, ditumbuhkan, apalagi di era saat ini. Praktek seperti itu adalah praktek yang baik untuk rohani kita. Tetapi ingat, apa yang kita lakukan, praktek keagamaan yang kita jalankan bukan berorientasi supaya kita terlihat lebih dari orang lain. Bukan supaya kita terlihat lebih beriman dari orang lain, tetapi supaya kita lebih merendah. Dan lebih dari itu, supaya kita menghayati akan keselamatan yang sudah kita terima. Kita bersedekah, kita melakukan kebaikan, kita membagikan apa yang kita punya, karena ada Dia yang sudah memberikan yang terbaik untuk kita, supaya kita selamat. Kita berdoa karena ada Tuhan, Roh Kudus yang selalu membimbing kita, supaya kita terus aktif dan juga terus tertuju kepada Tuhan. Bukan supaya dipuji doa kita, dianggap lebih pandai berdoa. Kita berpuasa juga bukan untuk keegoisan kita, tetapi kita supaya semakin dekat dan juga merasakan bahwa di dalam keadaan itu Tuhan memanggil kita
untuk semakin beriman dan dekat padanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman di tengah dunia yang sekarang ini berlomba-lomba mencari harta, sehingga melupakan keluarga, melupakan saudara, melupakan kesehatan pribadi, kesehatan keluarga dan lain sebagainya. Tuhan mengingatkan, janganlah mengumpulkan harta di dunia, karena harta di dunia akan rusak pada waktunya, akan ada banyak hal-hal yang tidak baik. Kumpulkanlah harta di surga. Di mana kita mengumpulkan harta di surga saat ini? Yaitu saya dan saudara-saudara dikehendaki supaya kita lebih tertuju kepada sesuatu yang kekal, sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menyejahterakan. Apakah itu? Tentu saudara-saudara mengerti bagaimana kita berbuat baik kepada orang, mengoyakkan hati kita untuk kita tidak berorientasi pada keegoan diri, tetapi kepada Tuhan sendiri. Saudaraku, marilah panggilan mengoyakkan hati kita terima dengan satu tekad. Tuhan, aku ingin lebih bersungguh-sungguh bertobat. Aku lebih ingin bersungguh-sungguh percaya kepada Injil, kabar sukacita yang daripadamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat ini untuk kita bersama. Saudara-saudara yang terkasih, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Marilah bersama umat percaya, orang percaya di seluruh muka bumi ini, kita memperbarui iman kepercayaan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, Allah yang sudah memberikan keselamatan kepada kami, pada ibadah Rabu Abu saat ini kami mengucap syukur. Tuhan masih berikan waktu kepada kami untuk kami merenung-renungkan kami lagi, untuk kami melihat kembali akan kerohanian kami, iman kami. Ya Bapa, Engkau mengajarkan kami akan panggilan disiplin rohani, supaya kami bersedekah, berdoa, berpuasa, dan mengumpulkan harta di surga. Panggilan ini ya Tuhan, Engkau tujukan kepada kami, supaya kami lebih bersungguh-sungguh lagi, terlebih di tengah situasi zaman saat ini yang penuh dengan penderitaan dan juga penuh dengan kesesakan. Ya Bapa, Engkau mengajarkan kami supaya cara beragama kami bukan untuk kepentingan kebesaran diri kami sendiri, tetapi untuk hormat dan kemuliaan nama. Seringkali ya Tuhan, kami beragama supaya kami terlihat lebih dari orang lain. Ampunkanlah akan kesalahan kami ya Tuhan. Di tengah panggilan itu ya Tuhan, kami menyerahkan akan bangsa negara kami. Kiranya Tuhan memberikan berkat, penyertaan, perlindungan kepada bangsa kami, bangsa Indonesia, di dalam mengatasi
pandemi COVID-19. Sertai pemimpin bangsa kami, mampukan pemimpin bangsa kami, sehingga penanganan wabah dan pandemi ini bisa dengan bijaksana. Kami juga menyerahkan ya Tuhan, akan gereja-gereja Tuhan di dalam menghadapi kenormalan yang baru saat ini. Mampukan kami kreatif, mampukan kami terus mengusahakan yang terbaik di tengah keterbatasan-keterbatasan yang ada. Kami juga menyerahkan gereja kami ya Tuhan, GKJ Penaruban, yang pada saat ini kami memasuki masa Paskah. Mampukan kami ya Tuhan, gereja kami ya Tuhan, untuk menghayati dengan sungguh-sungguh, dengan lebih lagi, sehingga keimanan kami terbangun di dalam Kristus Yesus. Kami menyerahkan akan majelis gereja, warga gereja ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkatinya. Saudara-saudara kami yang sedang berbeban berat, yang sedang sakit, Tuhan yang memberikan kekuatan dan kesembuhan. Ya Bapa, kami menyerahkan akan anak-anak kami ke dalam penyertaan yang dari Engkau saja, sehingga anak-anak kami pun bisa belajar bekerja dengan sebaik mungkin. Hidup kami ya Tuhan, kami hanya pertaruhkan kepada-Mu saja. Doa-doa kami naikkan dengan dasar doa yang wajarkan pada kami, doa Bapa kami. Saudara-saudara, saya undang untuk bangkit berdiri, dan marilah kita mengakhiri ibadah Rabu Abu ini dengan menyanyikan PKJ 179 bait yang pertama dan yang kedua, Kasih Paling Agung.
Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, undurlah dan kembalilah di dalam kehidupan saudara-saudara. Koyakanlah hati yang penuh dengan egois diganti dengan hati yang penuh dengan kelemah lembutan dan kasih. Terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosiana, Hosiana.